Baik, berlanjut kepada pembahasan kedua. Saya akan membahas tentang salah satu orientalis yang bernama Ignaz Goldziher. Jadi di pembahasan ini ada dua pembahasan, di mana yang pertama adalah membahas mengenai biografi dari Ignaz Goldziher, kemudian yang kedua tentang pemikiran Ignaz Goldziher terhadap hadis. Langsung saja kepada pembahasan pertama tentang biografi dari Ignaz Goldziher. Jadi Ignaz Goldziher ini adalah salah satu tokoh orientalis yang lahir dari keluarga Yahudi pada tanggal 22 Juni tahun 1850, di mana sejak kecil Ignaz Goldziher ini sudah mendapatkan pendidikan yang sangat-sangat baik dari keluarganya. Kemudian Ignaz Goldziher ini juga terkenal akan kecerdasannya, karena pada saat berumur 5 tahun, Ignaz Goldziher ini sudah mampu membaca kitab perjanjian lama dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Untuk pendidikan sendiri, Ignaz Goldziher ini pernah mengenyam pendidikan di Budapest, kemudian di Berlin, dan di Leipzig. Setelah dari 3 tempat itu, Ignaz Goldziher kemudian pergi ke Belanda, tepatnya di Leiden, di mana pada saat di Leiden inilah Ignaz Goldziher tertarik untuk mempelajari Islam. Pada saat itu Leiden ini menjadi salah satu sekolah kajian Islam terbesar yang ada di Eropa. Setelah dari Leiden, Ignaz Goldziher kemudian pergi ke Syria untuk belajar kepada salah satu syekh yang bernama Syekh Tahrir Al-Jaiziri. Setelah belajar dari syekh tersebut, Ignaz Goldziher kemudian pindah ke Palestina dan kemudian pindah lagi ke Mesir untuk belajar pada ulama-ulama Al-Azhar. Ignaz Goldziher ini menjadi Ignaz Goldziher ini pada saat itu menjadi satu-satunya orang non-muslim yang diberikan izin untuk belajar di Masjid Al-Azhar. Kemudian pada saat belajar di sana, Ignaz Goldziher ini mencatat segala sesuatu yang dia pelajari, mulai dari bagaimana dia bersosialisasi dengan orang Islam, kemudian bagaimana perasaannya gitu. Segala sesuatu interaksi yang ada pada saat itu dia catat. Nah, kemudian berlanjut kepada pemikiran dari Ignaz Goldziher, di mana yang pertama, Ignaz Goldziher ini tidak mempercayai tentang keautentikan dari hadis. Kenapa seperti itu? Ignaz Goldziher ini berpendapat bahwa hadis itu tidak bisa dipercayai keautentikannya, karena hadis ini dibukukan jauh sekali setelah Rasulullah itu wafat, sekitar 200 tahun sampai 300 tahun setelah Rasulullah wafat baru hadis ini dibukukan. Jadi Ignaz Goldziher itu tidak mempercayai keautentikan dari hadis. Beliau itu berpendapat bahwa hadis ini adalah buatan daripada sahabat dan tabi'in. Kemudian yang kedua, Ignaz Goldziher itu berpendapat bahwa hadis ini adalah buatan para ulama-ulama terdahulu untuk menguatkan golongan mereka masing-masing, terutama untuk alasan-alasan politik. Seperti contohnya ketika Rasulullah SAW itu telah wafat, pernah terjadi konflik antara Ali dengan Muawiyah, di mana para pendukung Ali dan para pendukung Muawiyah ini membuat hadis-hadis palsu untuk menguatkan golongan mereka masing-masing. Kemudian Ignaz Goldziher juga mengkritik tentang sarjana klasik yang hanya berfokus pada kritik sanad. Kenapa mereka itu tidak berfokus pada kritik matannya gitu.
Dan yang terakhir itu Ignaz Goldziher berpendapat bahwa sunnah itu sebenarnya bukan berasal dari Nabi, tapi dari orang-orang pra Islam pada saat itu. Yang mungkin hanya itu saja sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai Ignaz Goldziher. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.